Tahu nggak? Kalau kamu nyasar ke kamar mandi umum dan semua pintunya nggak bisa dikunci, jangan panik. Lakukan ini. Tutup pintu pelan-pelan. Pura-pura ada sistem keamanan tak terlihat. Tahan pakai lutut, tangan, dan doa terakhir. Kalau ada suara langka, batu keras biar dikira kamu sibuk. Kalau ada yang nekat buka, tatap matanya dan bilang, "Aing macan," seolah-olah kamu lagi kesurupan. Pas udah kosong, silahkan keluar. Jalan dengan tenang. Walau martabatmu udah tinggal 3%. Share ke teman kamu dan jangan lupa dipraktekin. Tahu nggak sih, di luar sana ada sekolah yang bisa tiba-tiba libur loh. Bukan karena banjir, bukan karena tanggal merah, tapi karena ada beruang yang lewat di halaman sekolah di Alaska. Bayangin aja, lagi siap-siap berangkat sekolah, tiba-tiba libur gegara beruang. Nah, yang serem, kalau gurunya telat ngabarin dan Elo udah nyampe, pasti panik takut pulang. Yang ada malah nginep di sekolah. Nah, sekarang coba bayangin kalau sekolah Elo tiba-tiba libur karena alasan aneh kayak gini. Gimana? Ada yang mau sekolah di Alaska nggak nih? Buruan dah omongin sama keluarga di rumah. Orang-orang bilang mandi hujan bikin sakit. Padahal ya, hujannya nggak salah apa-apa. Yang salah itu aku yang hujan-hujanan padahal udah mendung kayak hidupku. Sebenarnya bukan air hujannya yang bikin sakit. Yang bikin sakit itu anginnya, suhu badan turun, dan imun kamu langsung bilang, "Bro, gue cuti dulu ya." Nah, kalau udah keburu sakit, coba deh mandi air hangat, minum jahe, selimutan, dan tidur. Jangan malah lanjut scroll HP, itu namanya cari masalah. Tapi jujur ya, semua itu masih mending. Karena rasa sakit paling parah itu bukan demam, bukan pilek, tapi air mata. Waktu kamu lihat orang yang kamu suka jalan sama orang lain, yang itu obatnya nggak ada, bro. Siapa yang ngerjain bagian pendahuluan? Aku, Latar belakang? aku bu, Kesimpulan? aku bu, Presentasi? aku bu. Yang lain? Semangat aja, Bu. Baiklah anak-anak, kerja sama yang bagus. Selain Putri semua ujian ulang? Rumah itu kosong bertahun-tahun, tapi tiap malam jendela di lantai 2 selalu kebuka sendiri. Raka yang baru pindah cuek aja, sampai dia dengar langkah kaki pelan di lorong. Ada pria berdiri membelakanginya, badannya penuh dengan luka bakar. Kamu siapa? Pria itu pelan-pelan menoleh merintih, aroma busuk semakin tercium oleh Raka. Tiba-tiba Raka terdiam dan menangis. Wajah pria itu mirip dengan Yes. Ketukan di jendela yang menyeramkan, tiba-tiba suara jendela seperti ada yang mengetuk. Dia diam, makin keras. Dengan gemetar, Rani buka tirai. Ada bekas tangan basah di kaca. Rani panik, ambil HP buat nyalain senter. Pas dia nyorot ke jendela, tiba-tiba muka putih pucat nongol. Ah! Neng, ini saya abang penjaga kosan. Lagi ngepel teras depan. Aduh bang, lain kali ngepel jangan kayak gitu napa. Malam-malam lagi, gua kira setan tadi jantung gua hampir copot tau gak? Iya Neng. Nasi goreng penyesalan, Dimas lapar tengah malam dan memutuskan untuk masak nasi goreng. Aromanya seperti di hotel bintang 5. Wah, aromanya mantap nih. Saat Dimas baru mau makan, dia menerima chat dari gebetannya. Aku lapar deh, tapi malas keluar 62D. Tenang, aku kirim nasi goreng buatan aku 60E. Dimas membungkus nasi goreng dan mengirimnya lewat ojek. Beberapa saat kemudian, dia menerima balasan chat. Oh, makasih ya. Enak banget, 60D. Dari tertinggal vlees in your brace, maapig manchwars. Saatnya masak lagi. Miskrens rice, sosis, and niestash. Nin eat half steps. Isu terus bengong al tinglet. Akhirnya, Dimas menahan lapar demi gebetannya. Besok paginya, Dimas melihat story gebetannya dengan caption makan nasi goreng bareng ayam. Dimas mencoba untuk tidur, namun rasa lapar dan kesal membuatnya terjaga. Salah kirim chat. Suatu hari, Rio lagi kesel banget sama bosnya karena disuruh kerja lembur lagi. Sambil ngedumel, dia buka HP dan ngetik ke temennya. Bosku nih ngeselin banget. Muka kayak printer kehabisan tinta. Lalu tanpa sadar, pesan itu malah terkirim ke grup kantor. Waduh, sinyalku ngaco.
Maaf ya teman-teman, HP-ku kesurupan kayaknya. Rio langsung panik, hapus pesan, keluar grup, masuk lagi, pura-pura error. Beberapa detik kemudian bosnya balas. Iya, sinyalmu sama kayak muka aku ya, kehabisan tinta. Grab Sephora tea. Tapi nggak apa-apa, besok kamu lembur selama 1 bulan. Wah, ampun bos. Bodoh amat. Tutorial bertahan hidup lewat kuburan tengah malam. Pernah nggak sih lu udah malam banget jalan pulang, terus satu-satunya jalan pintas adalah lewat kuburan? Tenang, jangan panik, lakukan ini. 1. Nyanyi sekeras mungkin, pilih lagu ceria kayak Aku Anak Sehat Tubuhku Kuat. Biar kalau ada hantu lewat, mereka juga bingung. Ini orang ngapain sih? 2. Ngobrol sendiri. Teriak, permisi ya pak, bu, tante, om yang di bawah. Saya cuma numpang lewat, bukan numpang tinggal. 3. Kalau tiba-tiba ada suara ranting patah, jangan lari. Balik arah, tatap ke sumber suara dan bilang, udah malam bro, jangan ganggu, gua lagi banyak pikiran. 4. Dan kalau tiba-tiba ada bayangan putih di ujung jalan, jangan panik, itu belum tentu pocong. Bisa jadi laundry tetangga yang belum diangkat. Terakhir jangan lupa berdoa buat diberi rejeki buat pindah rumah yang gak lewat kuburan. Jika Anda jajan tapi lupa bawa uang, pernah nggak sih lu lagi lapar banget ngiler lihat gorengan, udah ngantri, udah pesen, udah dikasih, terus baru sadar uangnya nggak ada. Di detik itu otak langsung nge-lag 120 frame per detik. Mulut kaku, tangan gemetar, dan otak cuma bisa mikir, gue kabur nggak ya? Tapi tenang, nih tutorial paling absurd biar nggak malu di depan abang gorengan. 1. Coba tegur salah satu pembeli lain, kemudian bisikan pelan-pelan ke penjual, nanti uangnya sama teman saya di belakang saya, ya pak. 2. Coba barter dengan jasa. Katakan, bang, gorengannya saya jagain ya, biar nggak ada diambil maling. Nanti tapi saya jagain di rumah. 3. Kalau udah nggak bisa ngeles, langsung aja makan tuh gorengan pelan-pelan. Tatap abang gorengannya dalam-dalam. Terus pura-pura kesurupan sambil teriak, saya siapa? Kamu siapa? Saya mau beli truk terakhir. Dan kalau semua gagal, tarik napas, senyum, lalu bilang dengan penuh kebijaksanaan ke abangnya, bang, sabar ya, hidup tuh keras. Nggak semua orang dikasih bawa dompet hari ini. Semoga ini semua jadi ladang pahala buat abang. Amin. Pernah nggak sih kalian lagi mandi, udah basah kuyup, udah sabunan, udah merasa hidup ini damai banget. Terus baru sadar, handuk ketinggalan. Tenang, gua punya tutorial jalan keluarnya. Pertama, bersabarlah. Tunggu sekitar 3 jam di dalam kamar mandi sampai badan lu kering sendiri. Kedua, kalau nggak kuat nunggu, coba gesek-gesek tubuh lu di dinding yang kering sampai lu merasa enak. Maksudnya kering. Kalau lecet dikit, itu bonus kenangan buat diceritain ke anak cucu lu nanti. Ketiga, gunakan kain apapun yang ada di kamar mandi. Bisa kancut bekas lu sendiri atau kain pel legendaris yang udah 3 generasi nggak diganti. Keempat, kalau semua gagal, teriak sekuat tenaga, Ma! Ambilin handuk. Kalau nggak ada yang nyaut dan ternyata lu sendirian di rumah, ya udah, terobos langsung ajalah, repot bener. Dan inget ya, hidup itu keras, bro. Kadang lu mandi nggak ada handuk, kadang lu kerja nggak ada gaji, kadang lu sayang orang tapi dia nggak. Tapi ya tetap aja, hidup harus terus berlanjut. Kalau lu buang air besar di toilet umum tapi airnya mati, jangan panik. Coba lakukan ini. Yang pertama, lihat ke arah keran, kasih tatapan tajam, berharap lu tiba-tiba berhasil menjadi seorang pesulap handal. Kemudian airnya keluar tiba-tiba. Yang kedua, coba lu elus-elus leher keran air 3 kali. Siapa tahu keluar jin yang ngasih lu 3 permintaan. Yang ketiga, coba kumpulin semua sumber air yang ada di tubuh lu di sebuah gayung. Siapa tahu dapatlah 1 atau 2 gayung. Mayanlah daripada kagak. Yang keempat, gunakan jalur langit. Berdoalah dengan sepenuh hati. Siapa tahu doa lu dikabulin. Jika semua gagal, mulailah melirik atau mendengar apa ada orang lain di sekitar kamu. Kalau sepi, buruan kabur. Lari secepat mungkin sebelum tai lu kecium dan tai lu mengering. Ingat, air mati di toilet bukan berarti itu petanda hidup lu hancur. Palingan lu cuma malu karena orang tahu lu belum cebok. Pernah mikir nggak ada makanan yang bisa tahan selamanya tanpa basi? Jawabannya, madu. Para arkeolog nemuin madu di dalam makam Mesir kuno yang udah berumur lebih dari 3.000 tahun. Dan anehnya, madu itu masih bisa dimakan. Semua itu karena madu punya kadar air super rendah dan sifat asam yang bikin bakteri nggak bisa hidup di dalamnya. Jadi kalau kamu punya madu di rumah, simpen baik-baik.
Selama nggak kena air atau kotoran, dia bisa awet sampai kamu tua. Nggak heran madu disebut makanan abadi. Pernah kepikiran nggak? Apa yang bakal terjadi kalau bumi tiba-tiba berhenti berputar meski cuma 1 detik saja? Kedengarannya nggak bahaya, tapi kenyataannya bisa jadi akhir segalanya. Selama ini kita semua ikut berputar bareng bumi dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam di sekitar Khatulistiwa. Kalau tiba-tiba berhenti, semua benda di permukaan, termasuk manusia, mobil, gedung, dan laut, bakal terlempar ke arah timur dengan kecepatan itu juga. Angin bakal berubah jadi badai super besar, lautan akan tumpah ke daratan, dan benua bisa rusak seolah dihantam bom raksasa. Garis pantai bakal bergeser dan sebagian besar kehidupan bisa lenyap hanya dalam hitungan detik. Langit akan berubah, siang dan malam jadi kacau, dan gravitasi pun mulai kehilangan keseimbangannya. Dunia yang kita kenal gak akan sama lagi. Jadi, selama bumi masih berputar, bersyukurlah karena itu satu-satunya alasan kenapa kamu masih bisa berdiri dengan tenang sekarang. Lagi motong bawang, kok tiba-tiba sedih ya? Nah, kebanyakan orang berpikir mereka nangis karena baunya. Tapi tahu nggak? Ternyata bukan itu penyebabnya, guys. Itu terjadi karena bawang punya mekanisme pertahanan diri yang cukup unik. Waktu kamu potong, sel-selnya rusak dan ngeluarin enzim yang ketemu sama zat sulfur dan akhirnya menghasilkan gas. Nah, pas gas itu kena air mata, dia berubah jadi asam ringan. Dan otakmu langsung nyuruh mata nangis lebih banyak buat musirnya. Nah, mulai sekarang kalau mau motong bawang, siapin tisu ya guys, bukan perasaan. Share ke temen lu yang kerjaannya nangisini orang terus. Sadar woi, sadar. Lagi sakit tapi malah keringetan? Tenang, itu bukan hal aneh. Ternyata tubuh kamu lagi fight mood. Pas kamu demam, suhu tubuh sengaja dinaikin buat ngebunuh virus. Nah, begitu virusnya mulai kalah, otak bilang, udah cukup panasnya, sekarang turunin suhu. Akhirnya kelenjar keringat aktif. Keluarlah keringat buat nurunin panas tubuh. Makanya kamu bisa keringetan deras padahal cuma rebahan. Jadi kalau kamu sakit terus keringetan, itu tandanya tubuhmu lagi kerja keras nyembuhin kamu. Makanya jangan es terus. Bro, lu pernah nggak sih denger tempat yang bener-bener serem? Bukan rumah kosong, bukan kuburan, tapi satu pulau isinya ular. Bukan satu, bukan dua, ribuan ular semua. Letaknya di Brasil. Namanya Ilhada Queimada Grande. Tapi orang lebih suka nyebutnya Pulau Ular. Di pulau ini ada jenis ular super langka, namanya Golden Lancehead. Cantik sih, tapi bisanya bisa bikin kamu langsung pindah alam. Saking bahaya dan banyaknya ular, pemerintah Brasil nutup akses ke sana. Lu nggak bisa sembarangan ke sana. Jadi guys, kalau ada teman kamu ngajak liburan ke pulau-pulau eksotis, pastikan itu bukan pulau ular ya. Lu tahu nggak? Coca-Cola yang sekarang jadi minuman favorit sejuta umat, dulu dijual sebagai obat. Tahun 1886, seorang apoteker bernama John Pemberton dari Atlanta, Amerika Serikat, menciptakan minuman ini sebagai obat untuk sakit kepala dan kecanduan morfin. Dan yang lebih gila lagi, resep awal Coca-Cola mengandung ekstrak daun koka alias kokain beneran. Waktu itu sih belum ilegal, jadi dianggap biasa aja. Bahkan dulu dipromosikan sebagai tonik otak dan penambah energi. Baru sekitar tahun 1929, kokain benerannya dihapus dari resep. Tapi namanya Coca-Cola ya udah keburu nempel. Buruan follow, like, and share sebelum Coca-Cola balik jadi obat. Woi, tahu gak? Kalau di dalam lubang hidung manusia tersembunyi pasukan pelindung yang tak dikenal. Mereka tidak tidur.
mereka tidak gajian. Mereka juga kerja tanpa kenal lelah. Mereka adalah bulu hidung. Bulu hidung lu itu kayak pasukan khusus, bro. Kerja 24 jam, nahan debu, kotoran, bahkan serangga random yang mau masuk ke dalam paru-paru lu. Tapi apa yang lu lakuin? Lu cabut mereka satu-satu tanpa ampun. Lu tahu nggak? Nyabut bulu hidung tuh bisa bikin infeksi dan ngebuka jalan bakteri masuk ke dalam paru-paru, bahkan otak lu. Jadi nggak usah lah sampai lu waxing biar hidung lu mulus gitu. Mulai sekarang hargai bulu hidung lu. Mereka udah berkorban banyak, bro. Like, follow, dan share ke temen lu yang bulu hidungnya panjang-panjang sampai keluar. Woi, lu udah denger belum? Ada grup Facebook namanya Fantasi Sedara. Isinya fantasi sama keluarga sendiri. Bro, itu bukan cinta atau tanda sayang. Itu error system. Grup ini lebih dari 40.000 anggota. Itu bukan grup, itu seminar horor keluarga. Terus tahu nggak? Mereka ganti nama jadi Suka Duka biar nggak ketahuan. Ayo jaga anak-anak, jangan sampai mereka kejebak dunia yang absurd kayak gini. Terus kalau lu pada nemu hal nyeleneh kayak gini, laporkan ya. Bukan diem doang sambil bilang ih serem. Like, comment, and share biar semua orang pada tahu. Coba deh, lu coba nafas sambil menelan air ludah lu. Ayo, sekarang gak bisa kan? Hahaha. Lu tuh cuma punya satu jalan napas buat masukin udara dan makanan. Makanya tubuh lu harus milih mau nafas atau mau menelan. Multitasking gak berlaku di tenggorokan lu. Kalau lu maksa tetap mau menelan sekalian nafas barengan, ya siap-siap aja lu. Bakal keselek. Lu boleh bisa apa aja. Tapi mohon maaf nih, tenggorokan lu kagak bisa multitasking woi. Nah sekarang daripada lu nyobain menelan sekalian napas berbarengan, mending lu like, share, dan follow akun ini. Salam emote poop. Bro, lu pernah nahan kentut pas lagi ngumpul bareng temen-temen lu? Serius deh, itu bahaya banget. Kalau lu terlalu sering nahan kentut, bisa bikin perut lu kembung, sakit, bahkan ada risiko kerusakan usus. Usus lu bisa kesiksa cuman gara-gara lu nahan kentut. Duh, nggak banget kan? Nggak cuman malu, tapi perut lu juga sakit. Udahlah, cukup perasaan lu aja yang kesiksa karena cinta lu ditolak. Usus lu, jangan. Jadi mending nahan malu sebentar daripada nahan kentut terus-terusan. Like, follow, dan share ke temen lu yang suka kentut nggak ada suara tapi aromanya aduhai. Pernah tidur sampai keluar iler dari mulut lu? Bahkan saking banyaknya iler lu sampai berbentuk kepulauan? Tapi tenang, ini bukan aib. Kata penelitian, ngiler itu tanda lu masuk deep sleep. Tidur lu pules banget sampai mulut lu lemas, gak bisa nahan air liur lu sendiri. Jadi lain kali kalau lu ngiler jangan malu. Itu tanda lu tidur pules, bro. Kalau perlu lu ceritain ke teman sama keluarga lu, bro. Berbanggalah. Buruan follow, like, dan share. Atau gua sumpahin besok malam lu ngiler plus berak di celana. Lu pernah nggak pas lagi berak tiba-tiba ide-ide kreatif datang ke otak lu? Kok bisa ya? Jadi gini, ternyata berak bisa bikin otak lu lebih fresh. Tubuh kita ngeluarin hormon dopamin yang bikin lu merasa lebih tenang dan fokus. Makanya banyak orang yang ngerasa lebih kreatif setelah buang air besar. Otak lu jadi kayak kereset dan ide-ide baru langsung muncul. Nah coba deh, mungkin ide bagus kalau lu belajar kelompok atau meeting bareng sambil berak. Siapa tahu ide cemerlang lu bisa keluar barengan sama pop lu. Tapi ingat jangan lupa cebok ya. Lu pernah nggak iseng gelitikin diri sendiri? Terus bingung kenapa nggak ngerasain geli? Asal lu tahu, otak lu tuh kayak harapan cewek ke cowok, yaitu peka. Jadi begitu tangan lu mendekat, otak lu langsung peka atau ngerespon. Terus dia bilang, tenang, itu cuma tangan kita sendiri, gak usah lebay woy.
Tapi beda cerita kalau orang lain yang gelitikin. Otak lu langsung ngaktifin mode panik. Wah anjir, apa tuh? Jadi kita nggak bisa gelitikin diri sendiri karena otak kita udah spoiler duluan. Kayak temen lu yang nggak bisa jaga rahasia, cuak. Coba buruan tag temen lu yang kayak gitu. Lu tahu nggak, emoji pup itu ternyata punya sejarah yang kocak banget. Emoji pup pertama kali muncul di Jepang tahun 1999 dan nama desainernya Shigetaka Kurita. Awalnya cuman iseng, tapi makin lama pup jadi emoji paling viral karena lucu, aneh, dan relatable banget. Sempat masuk 10 besar emoji paling populer di dunia. Dari cuman coretan, jadi salah satu ikon emoji global. Subscribe and nyalakan loncengnya biar nggak dikasih emoji pup. Tahukah kamu bahwa Google Street View pernah membantu polisi menangkap pembunuh pemuda Spanyol? Google Street View telah membantu kepolisian Spanyol dalam mengungkap kasus pembunuhan misterius di kota Tajuecho. Foto yang diambil oleh mobil Google menunjukkan seorang pria sedang memasukkan kantong plastik putih besar ke dalam bagasi mobil, yang diduga berisi tubuh korban. Gambar ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan yang berlangsung selama lebih dari setahun. Kasus ini bermula pada Oktober 2023 ketika seorang pria berusia 33 tahun dilaporkan hilang. Pada November 2024, polisi menangkap 2 tersangka, seorang wanita yang disebut sebagai pasangan korban dan seorang pria yang diduga mantan pasangan wanita tersebut. Jenazah korban ditemukan di sebuah pemakaman terdekat beberapa minggu kemudian.